kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Kasus apa, Le? Kasus apa? Biasa Pak, Apa kasusnya? nabrak bebek. Nabrak bebek. Iya Bang, Terus? ya nabrak bebek Bang. Orangnya minta ganti rugi. Ah, Cuman ya gimana, bisa punya uang gimana ganti rugi. Orang mau nabrak bebek, dia minta gantinya kambing, ya saya nggak mau. Minta hasil tabrak bebek. mabok nggak lu nabraknya? Enggak, ngantuk doang. Oh, Kata orangnya bebeknya kalau nggak saya tabrak itu bertelur, nanti netes telur lagi, netes lagi banyak anaknya berhubung saya tabrak, nggak bisa telur. Mau minta ganti kambing. oh, udah gitu doang ya? Iya Bang. Pesan apa pesan? Ya pesan mah pokoknya sekarang udahlah jadi orang yang tahu diri aja Bang ya. Gitu aja. Mantap. Supremasi hukum. Kita lihat kan video yang tadi, masalah bebek yang nggak sengaja tertabrak orang pengendara motor yang sedang ngantuk, tapi minta diganti kambing, dan penabrak pun malah masuk sel. Ini apaan? Karena tidak semua tindakan pidana, garis bawah, tidak semua tindakan pidana itu masuk dalam tahanan atau di sel. Karena ketika undang-undang ini dibuat, Undang-Undang 1 tahun 2023, dan ini mulai berlakunya itu adalah 2 Januari 2026, kita mengenal namanya restorasi justice. Restorasi justice itu kita tidak menempuh lewat jalur ke formal ke pengadilan dan ibaratnya berakhir dengan penjara, tidak, tapi kita melakukan upaya perdamaian yang dimana restorasi justice ini hanya bisa dilakukan oleh kuasa hukum yang sudah punya legalitas. Dan kebetulan saya sudah mengikuti pendidikan untuk restorasi justice, di mana saya punya hak untuk bisa menyelesaikan persoalan pidana yang bukan pidana berat ya, yang termasuk tindak pidana ringan untuk menempuh lewat restorasi justice, baik di pihak kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Ketika pengadilan kita minta majelis hakim untuk restorasi justice punya, asal menunjukkan telah mengikuti pendidikan restorasi justice ini. Karena ini tidak fair, seorang yang nabrak bebek dia minta kambing, no, nggak fair. Kalau itu dengan restorasi justice dan saya jadi kuasa hukumnya, itu satu bebek itu hanya dinilai 50.000 paling mahal, diganti 50.000, dan itu penahanan apa? Dasar hukumnya apa polisi menahan yang nabrak bebek? Kalau dia bilang termasuk penganiayaan terhadap binatang, pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 2023 ini menuliskan ayat 1, pidana dengan melakukan penganiayaan terhadap saya ulangin, dipidana dengan melakukan penganiayaan hewan dengan pidana paling lama 1 tahun, garis bawah penganiayaan. Dan ini pasal bukan penganiayaan, kelalaian yang membuat kematian. Oke, kalau misalkan digugat dengan adakah pasal kelalaian yang membuat kematian, ada. Tapi kita lihat dulu pasalnya, dengerin dulu nih. Pasal KUHP lama yang masih berlaku, pasal 359 menyatakan, dengerin, barang siapa dengan kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama
1 tahun. Di sini kalau klien mati-matian tuh apa? Objeknya apa? Orang, bukan bebek. Dasar hukumnya apa? Nah, orang seperti itu yang wajib kita bela seperti itu, dan kita harus menempuh jalan restorasi justice. Kalau saya jadi kuasa hukumnya yang nabrak, yang minta diganti bebek, diganti kambing, harus masuk sel karena itu termasuk pemerasan terhadap klien kami, dan itu harus masuk sel. Jadi kalau perlu satu sel berdua, satu dia gara-gara nabrak bebek, yang punya bebek masuk karena pemerasan seperti itu. Ingat ya, bagi siapapun om, tante, bro, sis yang lihat video ini, tidak semua tindak pidana, khususnya sesudah 2 Januari 2026 masuk sel. Tidak semuanya. Tindak pidana tipiring itu biasanya akan diselesaikan dengan restorasi justice. Dan ingat, yang mau menyelesaikan restorasi justice wajib harus menanyakan ke advokat yang sudah punya legalitas restorasi justice. Restorasi justice ini dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten. Kalau saya kebetulan dikeluarkan oleh organisasi advokat dari Perhimpunan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia, ditandatangani oleh ketuanya langsung dan stempel. Dan ini juga bisa restorasi justice bisa dikeluarkan dari pendidikan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun kehakiman, seperti itu. Harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sekian ya. Kalau kamu butuh advokat, bisa hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Salam supremasi hukum.